Saya minta yang terhormat Presiden Jokowi gentle lah, kalau Anda nggak sempat datang, bikin surat kuasa kepada majelis hakim minggu depan kalau ada sidang, mediasikanlah dengan istilah debat publik. Cukup ya? Saya kira begitu. Ya, ini kesimpulan aja saya kasih tahu. Ya, kesimpulannya dulu ada 3. Ya, pertama kesimpulan itu kita alhamdulillah diterima gugatan intervensi. Dan yang kedua bahwa diinginkan oleh kelompok dari lawyer Rocky Gerung nyambung ke kita bahwa harus ada debat terbuka antara Rocky Gerung dan David Tobing. Ya, dan yang ketiga, insya Allah kita akan ajukan ke kode etik, akan melaporkan soal David Tobing yang tidak punya dasar, jelas-jelas dalam sidang menolak. Karena bahwa tidak hukum ya, hakim beralasan hukum dan tidak kita terima dan tidak boleh. Berarti sana yang tidak beralasan. Karena tidak beralasan, maka wajar kita mengajukan ke kode etik. Saya kira 3 kesimpulan itulah yang harus dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini hari. Jangan lupa Sekjen TPU. Ya, Sekjen TPUA saya. Alhamdulillah ini hari pembacaan diterima atau tidaknya gugatan intervensi. Namun alhamdulillah juga rupanya majelis hakim itu mempelajari undang-undang yang ada pasal 270, 280 tentang acara perdata, maka tidak berani menolak gugatan intervensi. Selanjutnya kita serahkan kepada Prof. Egy sebagai Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Silakan. Dari saya sebelum bicara, ada lawyer prinsipalnya Rocky Gerung, mohon sampaikan apa yang perlu sampaikan. Setelah itu baru saya. Baik, nama saya Ori Rahman, pengacaranya Rocky Gerung. Tadi hakim sudah menyampaikan keputusan bahwa menerima permohonan intervensi dari pemohon intervensi 1 dan 2. Bahwa putusan hakim ini sudah tepat karena ada kesamaan profesi antara pemohon intervensi 1 dan 2, di mana juga sebagai pembicara dan di seminar dan diskusi, bahkan di pemberitaan media gitu, sehingga hakim menerima permohonan intervensi karena adanya kesamaan profesi antara penggugat prinsipal maupun juga pemohon intervensi 1 dan 2. Mungkin itu yang kami sampaikan. Silakan. Oke, rekan-rekan semua, ya saya Nurholis Hidayat, saya juga sama bagian dari tim kuasa hukumnya Rocky Gerung. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan apresiasi kami terhadap majelis hakim yang sudah mengabulkan. Saya pikir ini preseden, bagus sekali dikabulkan dari ini karena ini artinya gini, jadi preseden apabila suatu gugatan terhadap seseorang dan gugatan itu ditujukan untuk etika tidak baik dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang lain kayak gitu terkait dengan kebebasan berekspresi, maka para pihak yang merasa juga terancam kebebasan berekspresinya memiliki rasa sepenanggungan dengan Rocky Gerung dalam hal ini, berhak untuk memajukan kecerdasan publik. Ini juga sama hakim dikabulkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan bersama. Nah, jadi itu dasar kami mengapresiasi putusan ini. Saya sampaikan selamat buat Bang Egy dan kawan-kawan untuk bergabung dalam proses selanjutnya ya, persidangan ini. Jadi itu dari kami. Untuk selanjutnya kita akan menjalani proses mediasi. Kami sih dari prinsipal menawarkan ada sebuah debat terbuka dengan si penggugat yang bisa disaksikan oleh publik, biar di situ saja. Karena ini apa sih dasar dari permohonan gugatannya yang menurut kami mengada-ngada tanpa dasar hukum, apalagi ini diajukan oleh seorang advokat yang sangat absurd ya, menurut kami seharusnya dia mengerti hukum dan yang lain. Jadi itu kita akan tawarkan, kalau memang tidak ada ya kita akan sampai ke persidangan di sini lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Saudara-saudara dari tim pembela ulama, sebelah sana Yoga, Rizky, Johnson, Azamkan, Juju. Nah, Juju mau bicara satu fokus apa yang dikeluhkan oleh Adinda Nurholis, bahwa seorang advokat
gegabah sekali melakukan gugatan seperti ini. Bahkan dia menolak kehadiran kita sebagai fugging itu ikut campur dan membela prinsipal. Itu arti fugging dalam pengertian gugatan intervensi. Tapi ditolak begitu saja. Nah, ternyata hakim sangat jelas tadi dengan kecerdasannya tidak beralasan hukum untuk menolak kami. Karena kami ada di pasal 279, 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Silakan Pak Juju, singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, Bang Egy dan rekan-rekan semua. Saya ingin menanggapi 1-2 kalimat saja bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh para penggugat itu terhadap rekan kami yaitu Bapak Rocky Gerung itu sebetulnya sesuatu yang boleh kita katakan suatu pelanggaran demokrasi di era rezim Jokowi saat ini. Kenapa? Paling tidak apa yang diungkapkan oleh saudara kita Rocky Gerung itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Oleh sebab itu siapapun warga negara di Republik ini berhak ya dan mengungkapkan segala pendapatnya, sarannya dan keterbukaan informasi publik tanpa adanya hambatan-hambatan hukum seperti sidang kita saat ini ada yang melaporkan dan disidangkan pula. Ini jangan sampai terjadi lagi di era rezim Jokowi seperti ini. Dan kami akan berusaha dengan Bang Egy dan rekan-rekan semua untuk tadi dikatakan ada kitab ikut campur atau tercampur dalam perkara ini, itu fogging disebut itu. Dan insya Allah untuk sidang berikutnya mohon doa dan dukungan rekan-rekan bisa dilancarkan dan dimenangkan oleh rekan kami Rocky Gerung. Terima kasih. Yang terakhir, saudara-saudara, saya tadi mengusulkan dalam konteks mediasi langsung aja Presiden Jokowi gitu loh. Kan dia yang punya masalah subjek hukumnya yang dikatakan bajingan tolol. Kalau dia merasa begitu, dia yang harus supaya kalau dia sendiri sudah merasa tidak apa-apa, ya katakan juga tidak apa-apa. Jangan kok ada orang-orang kayak begini. Kan nggak mungkin kita nggak menduga ini disuruh-suruh si yang menggugat kita. Ada kaitannya. Kalaupun nggak ada kaitannya, ngapain sih orang ini gugat-gugat? Maka ada 2 pendekatan nanti. Tolong Pak Sekjen, Pak semua, buat saudara David Tobing, Anda advokat, tapi Anda telah serampangan dan gegabah, bahkan menista hukum, ya, menolak kita ini. Maka kita akan ajukan nanti, insya Allah mempersoalkan keadvokatan Anda. Berarti Anda tidak layak jadi advokat kalau begitu. Kok begitu advokat ya, memalukan gitu loh. Nanti Anda dari mana, kalau Anda dari Pradi atau dari KAI atau dari mana, nanti Sekjen ini akan merumuskan dengan jujur bagaimana gugatan kepada David Tobing supaya advokatnya dicabut ya, karena nggak layak jadi advokat, insya Allah. Ke Dewan Etik. Ke Dewan Etik ya, ke Dewan Etik, insya Allah. Nah, yang keduanya saya minta yang terhormat Presiden Jokowi, gentle lah, kalau Anda nggak sempat datang, bikin surat kuasa, bikin pengacaranya siapa, untuk supaya mediasi ini clear. Ya, kalau enggak, tadi usulan dari teman-teman Rocky, saudara Adinda Ori, untuk debat. Berani nggak sih ini si David debat gitu loh? Jangan kita ini selesai ke pengadilan kayak gini kan buang biaya. Biaya negara ini keluar untuk ini gitu loh. Gara-gara tidak memahami fungsi advokat itu yang sebenarnya. Saya kira itu poin pentingnya. Semoga ini pelajaran mahal buat bangsa kita, ya. Buat demokrasi. Kalau ini tidak jalan, maka kita tertutup. Karena tuntutannya yang berbahaya adalah mematikan hak suara atau bicara dari Rocky, dan berakibat penghasilannya kalau dapat penghasilan dari bicara di seminar di mana. Nah, sementara kita sering juga jadi pembicara. Nah, kalau itu dikabulkan, bagaimana kemajuan demokrasi? Hak warga negara, hak bicara yang dijamin oleh pasal 28 huruf E UUD 45. Jadi itulah ngaconya gugatan ini, tapi kita hadapi dengan kecerdasan dan ilmu hukum. Semoga jelas. Kecuali ada pertanyaan. Ya. Tadi kalau melihat harga itu berarti bahwa apa yang
pas dong. Kalau gitu pantas disematkan karena mengacu kepada undang-undang yang tadi dibacakan. Ya, informasi publik. Oke. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan ini kan belum tentu itu suara dari Jokowi, sementara Bang Edi meminta kepada Jokowi untuk memediasi sendiri. Apakah itu sesuatu yang nyambung? Siapa tahu dia hanya mengatasnamakan. Kalau melihat dari runtutan ceritanya, kira-kira gimana? Ya, untuk tahu apakah demikian kan bagus hadir dia. Kalau nggak bisa hadir, utus dong pengacaranya, utus dong orang yang diberi kuasa untuk itu. Jadi clear jelas. Nggak ngaku-ngaku juga si David Tobingnya. Siapa pemberi kuasanya? Udah otomatis tidak ngaku kalau logika saya, ya kan? Maka di fait accompli itu namanya. Kalau dia nggak ngaku, Dok Jokowi bilang juga nggak ngaku, ya sudah. Berarti nggak ada kepentingannya dia gugat. Apa kepentingannya dia gugat? Kan nggak ada ininya, haknya itu. Ya? Malah dia melarang-larang kita lagi. Nah, kalau kita larang dia bisa nggak? Bisa juga jadinya. Nah, itu maksud saya. Jadi supaya tidak berlarut-larut, kenapa ini saya tempuh? Udahlah, sebenarnya nggak perlu ada sidang ini, nggak perlu gitu loh. Jadi tugas saya untuk gugat intervensi sudah berhasil, harusnya berhenti sidang ini, udah nggak perlu dia, udah nggak punya relevansinya apa gitu loh. Jokowi juga nggak tahu menau, Jokowi juga nggak apa-apa katanya kan begitu. Nah, soal pantas apa enggak itu penilaian. Tapi yang pasti Rocky kan sudah menggarisbawahi itu untuk jabatan presidennya, bukan menghina Jokowi. Personalnya. Nah, bukan personal, tapi jabatannya. Jangan digunakan menjadi bajingan tolol, itu aja. Bukan Jokowinya. Nah, itu harus juga mampu membedakan. Saya kira demikian. Oke. Satu lagi dong. Apa itu? Dalam hal mediasi nanti, saya setuju dengan Bang Egi dengan dikabulkannya intervensi hari ini. Lebih baik didorong diskusi publik. Jadi kita tahu mana yang ngerti. Iya, gitu. Gimana pandangan Bang Egi? Ya, itulah justru usulan cerdas dari teman-teman Rocky Gerung juga tadi, Ori dan kawan-kawan. Tolong diadakan debat publik. Nah, sekarang si ini David, ayo debat, berani nggak dialog? Kalau katanya doktor dia, kalau dokter ayo dialog, ya. Itu pendekatan intelektual. Kalau nggak berani udah otomatis ini pesanan gitu loh. Cuma kan nggak bakal diakui pesanannya. Itu logika yang harus kita bangun. Jadi sekali lagi kepada majelis hakim, minggu depan kalau ada sidang, mediasikanlah dengan istilah debat publik. Bajingan tolol itu pantas tidak disematkan kepada presiden yang sekarang ini dijabat oleh Jokowi. Oke, cukup ya. Saya kira begitu. Ya, ini kesimpulan aja saya kasih tahu. Ya, kesimpulannya dulu ada 3. Ya, pertama kesimpulan itu kita alhamdulillah diterima gugatan intervensi. Dan yang kedua bahwa diinginkan oleh kelompok dari lawyer Rocky Gerung nyambung ke kita bahwa harus ada debat terbuka antara Rocky Gerung dan David Tobing. Ya, dan yang ketiga, insya Allah kita akan ajukan ke kode etik, akan melaporkan soal David Tobing yang tidak punya dasar, jelas-jelas dalam sidang menolak. Karena bahwa tidak hukum ya, tadi hakim beralasan hukum dan tidak kita terima dan tidak boleh. Berarti sana yang tidak beralasan. Karena tidak beralasan, maka wajar kita mengajukan ke kode etik. Saya kira 3 kesimpulan itulah yang harus dipahami rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.